Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda. Assalamualaikum. Alhamdulillah ketemu lagi di FG Talk, sebuah perbincangan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Ayah Bunda sekalian. Kali ini khusus sangat istimewa hari ini karena pembahasannya tentang bagaimana kita bisa menyeleksi sekolah yang cocok untuk putra-putri kita, khususnya di jenjang sekolah menengah atas. Hari ini kita kedatangan tamu, Masya Allah. Beliau adalah Al-Ustadz Anik Darajat STMPD. Beliau adalah seorang praktisi pendidikan. Sekaligus beliau juga konsultan di beberapa lembaga pendidikan di sekisaran Jawa Barat lah. Ahlan wa sahlan Pak Anik. Ahlan bik. Masya Allah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ya, Bekasi cuaca sedang ekstrim nih Pak. Wah, Pagi panas, sore tiba-tiba hujan es. Kemarin sempat hujan es. Baik. Ada pertanyaan yang paling sederhana yang ditakutkan oleh orang-orang tua saat ini, Ustaz Anik. Apalagi jenjang sekolah menengah atas atau kita sebut SMA ini kan adalah jenjang yang cukup penuh tantangan bagi pendidik khususnya. Apalagi orang tua punya kekhawatiran di sana. Nah, bagaimana mengkorelasikan pendidikan yang sudah dipatrikan dalam kepala orang tua, itu pendidikan umum khususnya, itu harus selaras dengan nilai-nilai Islam. Nah, bagaimana kondisi itu bisa diselaraskan? Sedangkan anak-anak muda sekarang punya pendirian dalam artian I have to be myself gitu. Saya akan harus jadi diri saya sendiri, and mohon tidak didistraksi dengan hal-hal yang sebenarnya itu menjadi hal-hal yang simbolis menurut mereka, yaitu hal-hal yang hubungannya dengan agama. Gimana kira-kira urgensi pendidikan agama di jenjang SMA? Ya, tentu kita memahami bersama bahwa nilai atau agama itu satu hal yang penting ya, menjadi pondasi bagi siapapun ya, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Nah, ini terkhusus remaja ya. Sebetulnya tinggal permasalahan pada pendekatannya kepada mereka ya. Hakikatnya kalau pendekatan itu terjadi dengan baik ya, insya Allah mereka juga akan menerima ya, meskipun ya tadi disebut ya ada pergeseran nilai di dunia modern ya, di mana remaja itu cenderung ya tidak ingin diatur, ingin jadi dirinya sendiri, ada jiwa memberontak dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada pendekatan yang tepat ya, terutama di sini kalau di pendidikan ya, ada orang tua atau guru yang bisa menjadi sahabat bagi mereka ya, dengan membawa nilai itu ya, insya Allah mereka akan menerima itu ya, itu akan menerima dan ya mereka bisa didekati dari sisi itu sehingga nilai itu, prinsip-prinsip dan pedoman hidup sebagai seorang muslim tetap akan bisa masuk kepada mereka. Ya kita ambil contoh dulu, kita mahasiswa dulu lah gitu ya, atau kita flashback ketika kita hijrah dulu ya misalnya. Tadinya kan ya gitulah, pemikiran kita macam-macam ya. Mungkin ada yang ya nggak terlalu peduli dengan agama, ya hobinya senang-senang gitu, foya-foya saja. Tapi ketika ada momen di mana ada yang mendekati dengan baik ya, maka ya terjadilah shift itu, terjadilah pergeseran dalam pemikiran sehingga kemudian menerima Islam, menerima tuntunan agama dan menjadikannya sebagai panduan hidup. Begitu kira-kira. Berarti intinya adalah saya pahami berkaitan dengan approach-nya, pendekatan orang tua terhadap anak-anak. Salah satu bagaimana itu penting mereka punya kesadaran bahwasanya agama itu cukup penting dalam fase kehidupan mereka di remaja. Iya. Nah, tapi masalahnya begini, Pak Anik. Di sisi lain, orang tua punya harapan yang cukup besar anak-anak ini tuntas dalam sisi agamanya. Tapi sisi yang berbeda, lagi-lagi mohon maaf, orang tua masih menjadikan satu poin penting untuk memilih sekolah mereka adalah berkaitan dengan bisa dibilang
infrastruktur, sarana dan prasarana. Ada mungkin sekolah-sekolah yang mungkin secara konsep sudah matang, sudah berpengalaman, tapi di sisi yang lain sarana dan prasarananya mungkin ya cukup konvensional lah, bisa dibilang sederhana. Nah, bagaimana itu bisa dikesampingkan dahulu, atau memang itu menjadi penting juga dalam menghadirkan kebutuhan orang tua ini dalam sisi sarana dan prasarana? Ya, saya kira ada hal yang perlu diklarifikasi di sini ya. Bukan berarti sarana itu tidak penting sama sekali ya. Memang orang tua perlu mendudukan prioritas ya. Sarana itu penting, tetapi memang visi, nilai, dan kemudian tujuan pendidikan itu lebih penting. Nah, oleh karenanya kalau misalnya saya nih sebagai orang tua milih sekolah ya, saya akan lihat yang lebih dulu awalnya ya dari sisi visi, konsep, dan pemahaman mereka tentang tujuan, dan terutama tujuan pendidikan Islam. Itu panik. Ya, itu tapi saya. keumuman kan tidak. Yang ditanya ya kita coba yakinkan, kita kan mengedukasi orang tua juga ya. Ini penting dulu ya. Makanya itu yang saya tanyakan. Ya karena sungguhnya bekal yang paling penting itu, apalagi di dunia sekarang ini, dunia di mana informasi itu membludak di mana-mana, yang penting adalah seorang dia punya paradigma atau punya kerangka berpikir untuk menyeleksi, untuk memilah gitu ya. Ada teman alumni kita tuh atau murid-murid saya dulu, mereka bilang sendiri, kita ini perlu kompas moral istilahnya gitu ya. Kompas moral itu mana sekolah yang bisa memberikan atau paling tidak mengenalkan kompas moral itu yang penting justru gitu ya. Kemudian soal sarana ya, saya juga pernah mendengar beberapa teman lah katakanlah memaparkan penelitian di jurnal yang reputasi, saya kira bahwa sarana itu memang penting ya, tapi sampai batas standar saja gitu ya. Ketika cukup, artinya orang sudah merasa ya katakanlah nyaman, lumayan aman gitu ya di situ ya. Tidak terlalu berlebihan, tidak mewah, tidak sangat tidak fancy gitu ya. ya. Itu sudah cukup sebenarnya untuk mendorong pembelajar untuk dia meningkatkan performa belajarnya. Itu ada penelitiannya. Jadi sarana itu memang mempengaruhi, tapi sampai tahap tertentu saja. Setelah itu ada faktor-faktor lain di luar sarana yang mempengaruhi, salah satunya ya approach dari pendidik gitu kan. Kemudian juga lingkungan pembelajarannya gitu. Cukup sebuah pencerahan gitu ya. Tapi kita lewat melihatnya dari kacamata si remajanya itu sendiri gitu ya. Kan kita melihat ketika masuk SMA mereka find themselves gitu ya, menemukan dirinya mereka sendiri itu. Ini adalah era di mana atau fase di mana ya kebebasan sudah di tangan gitu ya. Tapi di sisi yang lain ternyata kematangan berpikir mereka juga belum tuntas sebenarnya kan gitu. Nah, bagaimana kalau ada narasi bahasanya mungkin cukup ekstrim, krisis identitas gitu ya di masa-masa SMA ini, itu bisa dihindari gitu ya, atau bahkan dijauhi ketika mereka masuk sekolah Islam. Karena sebagian besar sekolah orang tua menyekolahkan anak-anaknya cukup dengan sekolah Islam, tapi kita lihat memang kenyataannya krisis identitas itu akhirnya terus berlanjut gitu. Mereka tidak cukup cakap untuk membicarakan identitas mereka sebagai seorang muslim, maksudnya si siswanya. Nah, bagaimana itu bisa dipecahkan ya, supaya anak-anak SMA ini dengan lantangnya mereka mengatakan I am Muslim and I am proud of it gitu. Itu seperti apa, Pak? Ya memang kita mendapati ya ada beberapa sekolah kan memang menggunakan nama Islam ya, atau katakanlah mereka mengidentifikasi diri sebagai sekolah Islam ya. Tetapi kita juga perlu menilik lebih dalam gitu ya, apakah kalimat atau identitas Islam itu memang betul-betul terwujud dalam pendidikannya ya, dalam metodenya, dalam sosok guru-guru yang ada di sana gitu ya. Nah, disinilah tampaknya kalau menurut perspektif saya, menurut pandangan saya, disitulah perbedaannya. Gitu. Ketika yang pertama tentu saya akan melihat di gurunya ya, guru
para gurunya itu memang menjadi model atau sosok-sosok yang bisa diteladani dan punya, terutama saya membahasakannya dengan ruh ya. Mereka punya ruh Islam, ghirah Islam yang kuat, yang baik gitu ya. Itu akan pengaruh besar kepada murid-muridnya ya. Itu akan punya pengaruh besar kepada murid-muridnya, dan pemahaman mereka terhadap nilai pendidikan Islam itu juga akan mempengaruhi pendekatannya kepada para anak-anak muda ini ya, para remaja ini. Sehingga dengan ada guru yang mempunyai ruh dan punya pendekatan yang baik kepada para pemuda ini, ya kita bisa berharap anak-anak muda itu betul-betul memiliki cara pandang Islam ya, bukan semata-mata mengidentifikasi sebagai Muslim, tapi meyakini bahwa nilai-nilai Islam itulah yang harus dia jadikan pedoman. Kita bisa mengistilahkannya dengan ya, para guru ini atau sekolah ini memiliki kerangka atau cara beragama, pemahaman Islam yang benar gitu lah, sehingga itu diturunkan kepada murid-muridnya. Berarti kalau kesimpulannya, kita tahulah para ulama Islam itu pasti tidak bisa memisahkan isi tarbiyah dengan si murabinya atau si pendidiknya kan gitu. Sebagaimana juga akhirnya dikonfirmasi oleh seorang ahli pendidikan Inggris namanya Sir Ken Robinson. Beliau kan pernah menyatakan tidak ada sistem pendidikan yang terbaik kecuali guru kan gitu. Nah seperti itu. Berarti orang tua ketika ingin menyekolahkan anaknya, apalagi dengan identitas keislamannya, berarti yang pertama dilihat adalah bagaimana kondisi Islamnya si guru tersebut kan. Betul. Karena dia ada menjadi model role model dalam kehidupan mereka seperti itu. Nah, tapi kenyataannya adalah kita lihat mungkin sebagian guru ini bisa menjadi sosok yang punya nilai-nilai Islam yang baik. Tapi kan ada sebuah gapnya artinya adalah komunikasi. Bagaimana sesuatu itu kan harus dikomunikasikan supaya nanti anak-anak SMA ini menjadi penerus, atau bahasa kerennya jadi kader. Kan, menjadi kader. Okay. Nah, seberapa kuat atau seberapa percaya dirinya kita bisa menyatakan tingkat SMA ini bisa kok dijadikan sebuah fase pengkaderan sebuah generasi yang bahasa umumnya adalah generasi robbani gitu. Atau kita cukup tunda aja sampai mereka kuliah kan gitu. Seperti apa tuh Pak Nik? Ya, kalau dalam sejarahnya sebetulnya pengkaderan itu juga dimulai SMA, bahkan sebelum SMA gitu. Oh, bahkan sebelum SMA nih ya. SMA. SMA udah bisa dimulai ya. Yang saya pahami dari konsep pendidikan gitu ya. Kan memang ketika anak sudah mulai menginjak balik atau menjelang balik lah, murahaqah gitu ya. Ya kalau di kita mungkin sekitar 10 tahunan ke atas lah, itu sebetulnya dia sudah akan punya kecenderungan minat tertentu gitu ya, yang akan atau nantinya akan jadi passion atau akan jadi profesinya gitu. Kan oleh karena itu kita memaknai kader dulu ya. Memaknai kader itu bermula dari orientasi hidupnya sebetulnya. Kader itu adalah mereka yang memang orientasi hidupnya bukan untuk individunya gitu. Saya pengen kaya, saya pengen ya pokoknya nanti sukses untuk dirinya sendiri gitu ya. Tapi kita memaknai kader itu orang yang memang dia nanti punya kelebihan, punya keahlian, punya profesi yang manfaatnya untuk umat gitu ya. Nah ini bisa diawali dari SMP-nya dia sudah punya, dan kemudian khususnya di SMA ya, ketika memang itu disitulah soal passion, soal minat, soal bakatnya itu menguat gitu ya. Nah disitulah kemudian yang pertama yang dibuka itu adalah orientasi tadi ya. Ya kamu pertama menemukan apa yang dia miliki, yang memang dia punya kekuatan di situ, bakatnya lah gitu ya. Kemudian mengorientasikan bakatnya itu untuk umat. Itu jalan pembuka awal untuk kaderisasi. Berikutnya adalah ya memang ada penggemblengan sifatnya gitu ya, pelatihan. Ada penggemblengan bahwa memang jiwa atau mental juangnya ini memang perlu dikuatkan. Berarti ada satu keyword ya. Itu mental juangnya. Ya, tapi jadi dua nih. So, definisi kadernya, pernah dia punya orientasi keumatan, yang kedua dia punya mental juang yang kuat gitu, kira-kira gitu. Saya boleh melanjutkan nih Pak Nik.
Tapi masalahnya adalah ketika para pendidiknya sudah punya mindset yang sudah disampaikan Pak Anik. Tapi di sisi yang lain, di rumah ya, anak-anak ini masih menghadapi orang tua yang mengatakan bahwasanya tadi Pak Anik mengatakan tentang bakat dan yang lainnya. Itu mereka menentukan their own future saja masih dibayang-bayang orang tua yang mereka mungkin masa mudanya nggak tuntas gitu, akhirnya didendamkan kepada anak-anak mereka. Nah, bagaimana Pak Anik bisa menyampaikan ke orang tua bahwasanya bakat itu otoritas penuh si anak gitu, atau memang harus ada peran orang tua juga untuk mempengaruhi itu? Ya, pertama kita meyakini bahwa masing-masing orang itu, setiap manusia itu punya bakat yang unik gitu ya, punya bakat khusus. Kalau Ibnu Qayyim membahasakan itu ada sesuatu yang Allah ciptakan dia untuknya, lima khuliqalahu gitu ya. Atau dalam bahasa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dimudahkan pada apa yang dia ciptakan. Nah, pertama itu perlu dipahami dulu, setiap anak itu punya bakat, potensi yang bisa jadi tidak sama dengan orang tuanya gitu. Oleh karena itu orang tua punya kesadaran ini dulu. Dia yang tugasnya itu menggali, bukan kemudian saya punya ini nih saya paksakan atau saya tanamkan, istilahnya itu lawannya apa, inside out atau outside in ya namanya, dari luar ditanamkan. Tapi kita justru yang dari inside out, kita menggali apa yang ada di dalam anak itu dan kemudian menemukannya dan mengembangkannya gitu. Karena kan banyak orang tua yang bilang kita adalah keturunan IPA, jadi Anda juga harus ikut IPA anakku kan gitu. Itu gimana kan? Sebagian besar masih ada yang kayak gitu kan? Belum tentu juga. Iya, sebagian besar ada orang tua yang seperti itu maksudnya kan. Iya, maksudnya berarti itu kan sesuatu pemikiran yang perlu diluruskan. Betul, karena ya tadi bakat adalah otoritas yang dibawa sendiri oleh person masing-masing kan seperti itu. Nah, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir, Pak Anik. Bagaimana akhirnya orang tua sudah tadi memilih sekolah yang punya konsep yang jelas, sarana prasarana bukan menjadi indikator tunggal sekolah ini baik atau tidak gitu kan. Kemudian mereka sudah paham tentang kaderisasi dan yang lainnya. Nah, apa yang bahasanya itu return gitu lah, yang orang tua bisa dapatkan ketika mereka akhirnya melewati itu pendampingan itu? Apakah mereka secara keyakinan ya saya akan mendapatkan amal jariah, itu bagian dari amal, bagaimana janjinya Rasulullah ada 3 hal yang akan terus mengalir atau seperti apa, supaya nanti orang tua juga semangat, oh ternyata saya sudah melewati fase-fase ini dan insya Allah saya akan mendapatkan return dari Allah demikian. Ya, itu harapan semua orang tua ya, anaknya jadi anak yang soleh ya. Kalau disebutkan oleh Pak Gunaran tadi 3 hal ya, salah satunya kan waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu ada 2 kunci tuh. Yang pertama soleh dulu kan, soleh ya, kemudian dia mendoakan orang tuanya. Ya, soleh ini sudah komprehensif ya, mencakup banyak hal. Artinya dia baik ya, dalam orientasi hidupnya, baik dalam perilakunya, baik dalam pemahaman agamanya. Ya, itu menjadi harapan orang tua. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an kan kita diperintahkan untuk diajari Allah Subhanahu wa taala doa, ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak yang bisa menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya ya. Dan banyaklah hal-hal yang bisa kita dapatkan faedah ketika anak itu soleh ya. Nanti kita akan dipertemukan di akhirat misalnya, kemudian dia bisa mengangkat derajat misal orang tuanya di surga dan sebaliknya gitu. Ya, banyak sekali lah bahwa yang namanya investasi atau mungkin upaya keras, effort yang keras untuk yang maksimal untuk mendidik anak itu, insya Allah buahnya atau returnnya tadi bahasanya Pak Gunaran, itu return yang sungguh worth it untuk kita perjuangkan ya, sangat bahkan ya, sangat, karena itu memang jadi bekal kita di akhirat nanti. Yang terakhir nih Pak, ya. Pola yang paling
relevan saat ini untuk menanamkan nilai-nilai kaderisasi itu tadi ke anak-anak, khususnya untuk orang tua. Bagaimana approach-nya? Apakah dengan metode lagi-lagi instruksi atau dibuka ruang yang cukup leluasa dengan ruang diskusi? Iya, yang saya pahami memang ya namanya orang tua berusaha untuk menjadi sahabat yang baik untuk anaknya. Ya, sahabat itu ibaratnya ya bisa berdialog dengan terbuka. Saya mendapatkan insight ini misalnya dari Ustadz tadi Dik ya. Kisah tentang Nabi Yusuf itu menunjukkan Nabi Yusuf itu sangat dekat dengan ayahnya Nabi Yakub ya. Saking dekatnya sampai mau bercerita tentang mimpinya. Ini menunjukkan ya ada kedekatan loh antara anak dengan orang tua dan ada proses ada proses dialog yang sehat antara orang tua dan anak. Dan kalau kita lihat Nabi Yakub itu luar biasa kesabarannya ketika anaknya pun sampai melakukan perbuatan yang ya tadi yang tercela gitu ya, sampai istilahnya mengusir atau memisahkan Nabi Yusuf, beliau tetap sabar dan tetap mengajak ke kebaikan ya, dan dengan hal yang positif gitu tentunya. Ya saya kira model dialog, bahkan kalau kita lihat ceritanya Nabi Nuh ya, sampai di akhir beliau tetap berusaha untuk mengajak anaknya dengan bahasa yang baik, ya bunayya irkab ma'ana gitu ya. Wahai anakku, dengan panggilan yang lembut, ikutilah dengan nada lembut ya kalau sekarang. Ikutilah dengan kita semuanya gitu. Jadi memang pendekatan dialog, pendekatan sebagai seorang sahabat itu saya kira akan sangat baik antara orang tua dengan anak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Anik. Ya. Masya Allah, banyak sekali pencerahan. Dan ayah bunda, jika ayah bunda penasaran bagaimana implementasi yang disampaikan oleh Ustadz Anik, silahkan hadir di SMA Futuregate. Insya Allah di sana akan ada banyak diskusi dan juga role model atau model-model pendekatan pendidikan yang bagaimana Ustadz Anik sudah sampaikan. Saya rasa cukup sekian. Ya, kita kembali lagi nanti di episode selanjutnya membahas tentang hal lain yang cukup menarik dan cukup relevan dengan keadaan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.